Pemirsa Intens Investigasi, hari ini kembali menjadi saksi perjuangan baru bagi aktris kontroversial Nikita Mirzani. Bagaimana tidak, setelah sebelumnya bersama sang asisten dan kuasa hukumnya membacakan eksepsi atau nota keberatannya di hadapan majelis hakim. Siang tadi sidang kembali digelar, namun dengan agenda jawaban atau tanggapan dari jaksa penuntut umum atas eksepsi yang sebelumnya telah dibacakan Nikita. Lantas seperti apa jalannya sidang? Seperti apa pula respon Nikita mendengar jawaban dari jaksa penuntut umum? Dan lalu seperti apakah pula kata kuasa hukum Nikita soal jalannya sidang? Benarkah dari jawaban jaksa penuntut umum Fahmi Bahmid Yakin terkait eksepsi kliennya yang akan dikabulkan oleh majelis hakim? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Mengejutkan, Rasman Arif Nasution tiba-tiba hadir dalam persidangan Nikita Mirzani siang tadi. Lantas apa maksud Rasman hadiri persidangan Nikita? Lalu apa tanggapan Nikita saat mengetahui Rasman hadir di persidangannya tersebut? Dari Jakarta Selatan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Selasa 8 Juli 2025 pukul 9 sampai dengan selesai. 2. Memerintahkan jaksa penuntut umum dengan bantuan petugas kepolisian Republik Indonesia untuk melakukan pengawalan. 3. Melakukan pelaksanaan pemberian izin tersebut segera setelah dilaksanakan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 Juli 2025. Main pura-pura hijau datang ke sini. Ada wawancara deh nanti kasus gue ke dia. Kalian nih pada lucu deh. Jadi jangan kalian, kita semua ini terhipnotis, terkesima dengan ada seorang yang katanya dokter datang lembut banget. Bullshit. Mulutnya itu banyak bohongnya ke saya. Orang itu. Ya, saya tahu dia bukan siapa-siapa kok. Terus Reza Gladys ini kenapa sampai mau ngasih duit? Apa ada produknya yang abal-abal atau apa? Nggak mungkin dong kasih cuma-cuma. Emang siapa? Nah, kalau ditakut-takuti kalau kita nggak sadar, emang takut? Tiap hari dia posting saya nggak takut saya. Sama. Jutaan juga, saya juga memposting Hotman, nggak ada masalah. Masa? Kalau kita merasa keberatan, laporin ke polisi dong. Kalau kita merasa nih di speak up, terus itu fitnah, laporin. Kenapa nggak dilaporin? Hah? Dengan menggunakan rompi tahanan berwarna oranye dan borgol yang masih dikenakannya, memang agaknya tak ada yang berubah dari ekspresi percaya diri Nikita Mirzani yang selalu tampil energik dan ceria saat mendatangi area persidangan. Dalam sidang lanjutan dugaan pengancaman dan pemerasan diduga dilakukannya terhadap Dr. Reza Gladys, yang kembali hadir dengan ditemani sang asisten dan juga kuasa hukumnya. Lantas seperti inilah beberapa momen yang terekam saat Nikita turun dari bus dan tiba di pengadilan masih dengan ekspresinya yang santai seperti biasa. Kanan. Ada dorongan ya. Halo Kak Niki. Selamat pagi, Mami. Cantik banget Kak. Makin cantik Kak sekarang Kak. Terima kasih. Mami, hari ini menanggapi jawaban eksepsi yang kemarin. Kan ada beberapa permintaan, terutama pengen bisa pulang. Sampatin. Itu gimana Kak? Ada deg-degannya, ada... Enggak, biasa aja. Iya. Dari harapannya apa sih Kak? Harapannya ya semoga yang terbaik. Semoga ibu-ibu jaksanya juga hati nurani yang baik. Kita jangan nyangka kita. Ambil diri dikit. Niki banyak yang datang kan Niki. Apa? Harapannya fans kakak banyak yang datang, yang support juga fans kakak.
Iya, terima kasih udah meluangkan waktu, tapi nggak usah repot-repot, jauh-jauh. Di rumah aja kalian. Kenapa? Anak kemarin sempat sakit ya. Sakit, sampai sekarang masih dirawat di RSPI. Kadeke. Aku kasih dulu ya Kak, nanti sudah mau Tadi siapa? Tuh, sahabatku merah di Karta Dinasa. Ya, berkaca dari momen sebelumnya atau dalam sidang pembacaan eksepsi yang dilakukannya belum lama ini, ibu dari Laura Mezzani itu memang dalam sidang sebelumnya sempat membuat suasana sidang mendadak menjadi haru. Apalagi saat ia membacakan eksepsinya yang kebanyakan berisi keluh kesah dan dugaan ia yang mendapatkan diskriminasi saat ditahan. Lantas bagaimana dengan hari ini? Apakah Nikita bisa kembali memperlihatkan ekspresinya yang energik dan bahagia usai jaksa penuntut umum memberikan jawaban atas eksepsinya? Seperti inilah beberapa momen yang terekam saat Nikita mendengarkan jawaban dari jaksa penuntut umum. Dengan formalisasi seperti tanggal tanda tangan dan identitas ungkap terdakwa sebut syarat formil. Sedangkan syarat yang berkaitan dengan isi materi dakwaan yaitu uraian tentang tindak pidana yang didakwakan dan waktu serta tempat tindak pidana yang dilakukan disebut syarat materi. Pencantuman syarat formal dan materi dalam penyusunan surat dakwaan itu sendiri sebagai dasar pemerintah berpikir menggunakan perasaan maupun secara terawangan bahwa ini adalah penyelundupan pasal yang dilakukan oleh penuntut umum. Penuntut umum dengan mengingat sebutan benar atau tidak, semuanya dapat diketahui setelah pemeriksaan pokok perkara. Di dalam pemeriksaan pokok perkara tersebut baru akan diketahui yang sesungguhnya, mana fakta-fakta persidangan yang akan menjadi fakta-fakta yuridis yang mendukung kepada uraian unsur pasal yang didakwakan kepada terdakwa. Namun demikian, kami penuntut umum akan menanggapi hal tersebut, yaitu terdakwa yang kini didakwa sebagaimana dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum, di mana awalnya terdakwa Nikita Mirzani juga melakukan live pada akun TikTok dengan nama akun Niki Huru Hara setiap harinya dengan menjadikan produk Gladysya serta mendiskriminasi fisik dari saksi Reza Gladys Pretiramsari. Selanjutnya terdakwa Nikita Mirzani juga mengajak kepada para penonton live TikToknya untuk tidak membeli produk Gladysya, di mana hal tersebut terdakwa Nikita Mirzani. Sementara itu, tak hanya Nikita agaknya yang tidak terima dengan jawaban yang diberikan oleh jaksa penuntut umum. Hal senada juga diungkapkan oleh Nikita. Ia menilai dakwaan terhadap kliennya penuh kejanggalan. Dan tadi juga saya bertanya sama lawyernya itu yang nyerocos melulu itu ya. Saya bertanya, arti dari WhatsApp-nya Reza ke Mail tolong ingatkan sebelum 1 tahun mau perpanjang, dia nggak bisa jawab. Itu, dia nggak bisa jawab. Jadi ya kalian artikan aja sendiri ya. Saya sih udah, ya udahlah, mau gimana lagi, udah ditahan juga kan, nanti tinggal tunggu aja fakta di pengadilan seperti apa. Kami tadi di ruang mediasi sempat Si Reza mau kesini, udah di parkiran, tiba-tiba kan seperti yang kalian lihat penikmat sosial media, dia lagi ngapain kan kelihatan. Bodohnya tuh mereka nggak sinkron gitu loh. Yang satu bilang di parkiran, yang satu lagi ngapain gitu. Kemarin orang udah minta izin ke mahkamah, ke hakim yang mulia, kan udah diizinin hari ini, ternyata dia tidak hadir kan. Berarti kan dia tidak berani berhadapan langsung sama saya. Heboh soal sidang lanjutan dugaan pengancaman dan pemerasan diduga dilakukan Nikita. Sebelumnya ibu dari Laura Mezzani itu dalam sidang sebelumnya sempat membuat suasana sidang mendadak haru. Seperti apa jalannya sidang pembacaan eksepsi saat itu? Selamat untuk intens investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best. Sebelumnya, tangis pun pecah di ruang sidang. Sosok yang biasanya tegar dan lantang tiba-tiba terlihat rapuh di hadapan majelis hakim. Awalnya ia tampak tenang dan percaya diri. Namun suasana mendadak berubah menjadi saat Nikita mulai menyampaikan bagian akhir dari pembacaan eksepsinya. Sambil duduk di kursi pesakitan, Nikita menahan isak.
Ia mengaku rindu kepada anak-anaknya. Ia pun meminta agar mereka bersabar dan terus mendoakan dirinya. Dengan penuh emosi, Nikita juga mengingatkan anak-anaknya agar tidak takut menyuarakan kebenaran, walau langit akan runtuh sekalipun. Teruntuk ketiga anakku, tapi kamu benar. Yang sabar ya nak, dan jangan lupa selalu mendoakan Ami yang saat ini masih berjuang untuk tetap teguh memegang kebenaran. Ami juga sangat yakin kebenaran bisa disalahkan tetapi tidak bisa dikalahkan. Pasti tak lama lagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Segalanya akan segera mengungkap semua hak yang benar dan semua yang batil. Sekali lagi saya ucapkan, jangan takut dan jangan lagi ada keraguan sedikit pun untuk tetap suarakan keadilan walaupun langit akan runtuh. Nikita Mirzani memang memiliki alasannya sendiri untuk terlihat rapuh. Menurutnya, sejak menjalani proses hukum ini, ia sudah cukup lama tidak bertemu langsung dengan anak-anaknya. Biasanya, ia selalu mengantar dan menjemput anak-anak sekolah setiap hari. Namun kini, semua rutinitas itu seakan terhenti oleh kasus hukum yang tengah dihadapinya. Nikita juga menyebut bahwa waktu untuk bertemu anak di rutan sangat terbatas. Meski begitu, ia tetap menyampaikan pesan menyentuh kepada anak-anaknya seperti berikut ini. Tadi baca SMP nangis, ya kasihan biasanya kan jemput anak sekolah, antar anak sekolah, weekend pasti kita pergi. Ini kan udah mau dekat tahun ajaran baru juga, pasti kan pengennya kalau lagi sama anak-anak liburan, tapi kan terhalang gara-gara kasus ini. Ya, tadi nangis karena kangen sama anak. Iya, aku juga mau ngucapin buat sahabat-sahabat aku, Dr. Oki, dan nomor 300 yang udah dateng deh, Avatari, Denny, Aval, semua aku nggak bisa sebutin satu-satu yang support aku juga. Tadi juga katanya ada demo di depan, support aku juga kan. Terima kasih banyak udah dukung aku. Semoga masa ini cepat selesai. Semoga gantian Reza yang masuk penjara. Kalau ketemu anak, ya kalau di rutan Pondok Bambu itu kan ada jamnya, dan anak-anak kan sekolahnya di internasional, jadi pulangnya jam 4 sore, jam besukan habis. Karena di rutan itu ada telepon, bisa wartel yang bisa video call. Jadi sekarang lewat video call dari wartel yang ada di rutan. Dulu waktu masih di Polda masih bisa ketemu anak sering, sekarang enggak karena jauh dan jam sekolah anak pulang itu beda. Yang mau disampaikan, ya sabar ya anak-anak, sabar. Loli juga, Tata Loli juga, semangat terus. Sebentar lagi ini akan selesai, nanti kita liburan baru. Sementara itu kembali mengulang pernyataan kuasa hukum Nikita soal perubahan pasal, bagaimana praktisi hukum menilai hal ini. Selamat untuk intens investigasi 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk Publik pun semakin bertanya-tanya soal perubahan pasal yang terjadi dalam kasus Nikita Mirzani. Pasalnya, dugaan pemerasan yang sebelumnya ramai dibicarakan justru tidak muncul dalam dakwaan resmi yang dibacakan jaksa penuntut umum. Kondisi ini langsung menuai sorotan tajam dari sejumlah praktisi hukum. Salah satunya adalah Tamil Selvan. Menurutnya,
Perubahan pasal dalam surat dakwaan tersebut menimbulkan tanda tanya besar karena memperlihatkan adanya ketidaksesuaian dalam proses penyelidikan maupun pemeriksaan awal. Ia bahkan memberi ilustrasi yang mencengangkan, ibarat seseorang ditangkap karena kasus pencurian, namun kemudian justru didakwa atas kasus pembunuhan. Menurutnya, hal semacam itu jelas tidak masuk akal secara hukum. Kalau kita bicara secara hukum ya, mungkin banyak ahli hukum yang kemudian memiliki pandangan berbeda-beda ya. Tapi kalau kita bicara pidana dan kemudian udah diproses, ini kitabnya kan satu, Pak. Kitabnya itu KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Nah, logikanya simpel. Saya nggak mau terlalu jelimet bahas tentang hukumnya, nanti masyarakat juga pendengar atau penonton intens juga kebingungan. Simpel aja. Ketika seseorang ya itu ditangkap oleh polisi karena mencuri, gitu ya. Lalu kemudian diproses di pengadilan, didakwa oleh jaksa, dia membunuh. Nah ini kan nggak benar, gitu loh, ya kan? Ini kan nggak benar. Terlepas dari perilakunya ada, gitu loh. Terlepas dari bahwa perilakunya memang dilakukan dan perilaku itu salah, gitu loh. Iya kan? Tapi kalau seseorang itu mencuri, ya harus didakwa mencuri. Ini ada mekanisme. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan. Terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini